Marilah sama-sama kita awali majelis pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wazidna ilma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirinul hadirah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, uhayyikum jami'an bi tahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian tadabbur terkait tentang adab-adab terhadap keluarga. Dan berkeluarga adalah adab itu sendiri. Setiap manusia diminta untuk berkeluarga, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkeluarga. Maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik. Ketika Nabi telah menjadi ayah yang baik, telah menjadi pemimpin yang baik, telah menjadi suami yang baik, maka tentunya kita pun harusnya mengikuti beliau dalam hal ini. Dan suka tidak suka, siap tidak siap, ketika kita telah diberikan keluarga berupa istri dan anak-anak, maka mereka dihadirkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita didik. Mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, dan tentunya apa yang telah menjadi hak mereka adalah menjadi kewajiban bagi kita untuk menunaikannya. Dan Al-Quranul Karim sebagai sumber bimbingan kita tentulah memuat bimbingan yang hendaknya kita kerjakan. Namun sebelum lebih jauh, 2 pekan ini negara kita kembali heboh karena Presiden menandatangani satu peraturan pemerintah PP nomor 28 tahun 2024 yang isinya bahwa negara akan memfasilitasi kondom bagi anak usia sekolah dan remaja, dan menyiapkan konselor sebaya dengan berbagai turunannya, termasuk mengharamkan sunat perempuan dan membolehkan aborsi. 3 hal yang saya angkat ini bukan saja dia bukan kewajiban orang tua, tapi bahkan sesuatu yang tidak boleh dikerjakan kecuali dengan bimbingan agama. Apa yang sudah diharamkan agama tentu jangan dihalalkan,
dan apa yang sudah dihalalkan agama jangan diharamkan. Ya, nanti jam 7 sampai jam 11 kita akan menyelenggarakan beberapa webinar, menyelenggarakan satu webinar dengan beberapa pakar. Jadi kalau hadirin ingin bergabung, dipersilakan untuk mengkaji dan menyusuri lebih detail dan bagaimana langkah umat Islam terhadap kebijakan yang sekular ini. Ala kulli hal, Al-Quran menjelaskan bahwa kewajiban orang tua pada anaknya secara khusus ya. Yang pertama, hendaknya kita meyakini bahwa setiap anak itu ada rezekinya. Kita meyakini bahwa setiap anak itu ada rizkinya. Artinya, bersyukurlah kepada Allah ketika Allah merizkikan anak. Karena bersyukurnya kita pada rizki anak akan mengundang rizki-rizki lainnya. Ini mindset pertama. La in syakartum la azidannakum. Dan ketika kita bersyukur dengan rizki berupa anak, itu akan membuat kita semuanya bahagia dalam mendidik anak-anak kita, apapun persoalannya. Ya, namanya pendidik pasti menghadapi murid dengan sifat-sifat yang berbeda. Bagi bapak ibu yang punya anak 4, 5, 6, 7, 8 ya kan, tentunya sifat dari masing-masing boleh jadi tidak sama, bahkan berbeda-beda. Tapi disitulah yang disebut mendidik. Mendidik itu seni mengubah jiwa manusia, seni dalam mengelola perbedaan dengan keadilan. Apa yang disebut keadilan ini? Satu, mengelola setiap perbedaan dengan ciri khasnya masing-masing. Itu atau makna bahasa lain menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Yang kedua, memberikan sesuatu sesuai porsinya. Itu keadilan di sana. Jadi Nabi SAW mewajibkan adil kepada anak-anak kita. Adil di sana maksudnya bukan sama rata, karena kalau sama rata berarti kalau tidak sama rata tidak adil. Tapi adalah meletakkan sesuatu pada porsinya. Ya, maka meyakini setiap anak ada rizkinya ini penting. Ya, sehingga kemudian muncul keberkahan dari proses pendidikan itu. Dan muncul kebahagiaan apapun persoalan, karena Allah menguji kita dengan anak-anak. Tentulah keyakinan kita bahwa anak-anak itu ujiannya masih berada di bawah ambang kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak mungkin membebani kita di luar kesanggupan kita. Kita pasti sanggup. Hanya saja kita mungkin belum tahu tips, trik, langkah-langkah, cara-cara ya, ataupun pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang telah berhasil. Berarti kita harus belajar. Ya, kita harus belajar. Yang kedua, kewajiban orang tua pada anak adalah berkomitmen untuk mendidik anak-anak tersebut menjadi ulama. Ya, kewajiban. Apa yang dimaksud ulama? Ulama itu bukan tukang ceramah. Sekarang banyak tukang ceramah, bukan ulama juga gitu. Tapi yang disebut ulama adalah orang yang memiliki ilmu, yang dengan ilmunya dia memahami, dan dengan kefahamannya dia menghayati, dan dengan penghayatannya dia pun tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disebutkan wa ma yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang tunduk kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu.
Apalagi kalau kita punya anak pinter, IQ-nya tinggi, itu jangan di kepala kita buru-buru mau kita jadikan insinyur. Ya, kalau kita punya anak IQ tinggi, jadikan dia agar dapat memahami agama ini secara sempurna, supaya nanti dia bisa salah satunya menjadi pemikir-pemikir agama yang mendalam. Bayangkan kalau orang-orang pinter diarahkan oleh bapaknya semuanya jadi insinyur, ahli agama itu orang nomor 3, nggak lulus di ITB, nggak lulus di UI, lulus jadi fakultas agama. Logika saja, kalau orang nomor 3 bicara agama, kualitasnya pasti beda dengan orang nomor 1 bicara agama. Kalau kita punya anak cerdas, dorong dia untuk menyempurnakan pemahaman agama secara serius. Jangan sampai kemudian anak ini tidak paham agama, berarti kita tidak paham tuh dengan apa yang menjadi hak daripada anak-anak kita. Bukankah banyak hari ini mereka yang telah mencapai gelar-gelar tinggi tapi masih awam dengan agama, dan setelah itu dia mati, misalkan meninggal sakit, dia wafat dalam kondisi sangat mengerti ilmu terhadap spesialisnya, ya, tapi dia awam daripada agama. Nah, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab mindset daripada orang tua itu. Ya. Sekarang juga kita ketemu banyak orang-orang yang sudah lulus S1, S2, S3 engineering, ya, lulus computer science, lulus chemical, lulus geodesi, lulus kedokteran. Setelah lulus S3, kuliah lagi dia S1 agama. Sekarang mulai muncul juga fenomena begitu, ya. Jadi berarti ada sesuatu yang kurang baginya. Nah, pertanyaannya lebih bagus mana? Lulus kedokteran dulu baru belajar agama, atau lulus agama dulu baru belajar kedokteran? Nah, itu nanti kaidah kajiannya, fardu ain dulu sebelum fardu kifayah, atau fardu kifayah dulu baru fardu ain. Ya. Nah, maka yang kami pahami, selesaikanlah ilmu fardu ain dulu, baru kita dorong dia pada fardu kifayah. Karena fardu ain ini ilmu yang wajib bagi kita semuanya. Ya, Nabi SAW dulu bahkan pernah bersabda, ajarkan anakmu dan belajarlah juga Al-Quran, As-Sunnah, dan ilmu waris. Al-Quran, As-Sunnah, ilmu waris. Ini 3 ilmu dasar secara akal untuk dihayati. Pertanyaannya, adakah kita sudah mendidik anak-anak kita ini? Al-Quran sudah dididik belum? As-Sunnah sudah dididik belum? Ilmu waris sudah dididik belum? Kalau belum, ternyata banyak hari ini anak-anak yang tidak mengerti ilmu waris. Bapaknya wafat, harta dibagi rata saja pokoknya, yang penting rata. Rata, yang penting rata ini justru tidak adil. Lawan keadilan itu kezoliman. Kok bisa dia begitu? Nah, karena bapaknya tidak mengajarkan dia ilmu waris. Jadi apa yang kita tuai adalah apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Ya. Maka didiklah dia apa yang menjadi kebutuhannya. Banyak anak-anak sekarang bapaknya sakit, tak pernah sempat menjenguk bapaknya, ya. Atau ada yang menjenguk bapaknya 3 tahun sekali. Umur bapaknya 60, nanti dikunjungi lagi 63. Setelah itu 66. Setelah itu 69, ya. Jadi dia tidak lagi merasa butuh dengan ayahnya. Ya, selalu ada sejuta alasan untuk tidak ketemu ayahnya. Nah, maka padahal itu adalah pelajaran Al-Quran itu. Ilmu Al-Quran kalau difahami, bukan dia sekedar bisa baca Quran,
tapi dia paham bahwa dia harus menyempatkan waktu lebih sering dengan ayahnya, bundanya. Nah, itu yang kita maksud sebagai ulama, orang-orang yang tahu ilmu, menghayatinya dan mengamalkannya. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan bahwa para ahlul Quran adalah orang yang memahami Al-Quran dan beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu ahlul Quran. Lebih banyak di antara kita mendidik anak-anak kita yang penting hafal Quran, tapi amalannya tidak sesuai dengan apa yang dia hafal. Nah, jangan diharapkan orang seperti ini memberikan mahkota dan baju sutra kepada kedua orang tua. Ya, karena dia belum menjadi ahlul Quran. Yang ketiga, tugas orang tua itu adalah memberi nama yang baik. Ya, nama yang baik secara umum silakan, tidak harus berbahasa Arab sebenarnya. Yang penting kandungannya doa. Tapi kalau menggunakan bahasa Arab, apalagi bimbingan Nabi, tentu afdol. Misalkan Nabi SAW menjelaskan dua nama yang tinggi nilainya, itu adalah Abdullah dan Abdurrahman, hamba Allah dan hamba Allah yang maha penyayang, ya, pengasih, Ar-Rahman. Maka kalau kita memberikan nama, usahakan Abdullah dan Abdurrahman. Itu satu paket tulisannya, Abdullah gitu. Manggilnya jangan disingkat Dul, nanti nggak jadi doa. Dia memang dia baru jadi doa kalau dibaca Abdullah. Abdurrahman itu satu paket, jangan dipanggil Maman, ya, atau Dul. Ya Abdurrahman, hamba Allah yang maha penyayang. Kalau dipanggil Rahman saja, itu nama Allah. Rahman itu yang maha penyayang. Rahman, nah, itu nama Allah. Ya, tapi Abdurrahman, ya Abdurrahman, Abdurrahman itu tinggi nilai. Kemudian nama-nama Nabi, Yahya, Shu'aib, ya kan, Isa, Muhammad, dan seterusnya. Kemudian nama-nama yang mengandung doa baik, ya, Hazan, jangan. Sahal, Pak siapa? Pak Sahlan, nah, itu mudah. Ya, Pak siapa? Pak Doyik, itu sempit. Jadi Nabi SAW dulu suka mengganti nama-nama orang yang dikenalnya yang doa yang kira-kira maknanya nggak baik, diganti sebenarnya, diusulkan diganti maksudnya. Ya, yang namanya hazan, sedih, diubah jadi sahal. Nah, itu baru sedih. Sekarang kita ketemu ada nama-nama di daerah itu yang aneh-aneh. Ada namanya satpam, namanya syaiton, ada. Nggak tahu, mungkin di bahasa daerahnya itu artinya orang baik kali gitu ya. Ya, tapi kalau kita menggunakan Al-Quran itu ada standar. Oh, syaiton itu artinya begini, syaitona. Ya. Jadi dulu ada seorang sahabat Nabi yang diminta untuk mengganti namanya. Kalau tidak salah dari hazan, sedih, ganti namamu jadi sahal. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, ini pemberian daripada orang tua saya, nggak enak ngasihnya. Ya, ibarat kata kalau kita, ini nanti bubur merah bubur putih lagi nih Ustaz, ya kan? Janganlah, udah biarin aja lah, menghormati nenek moyang. Nah, nanti hadis itu diriwayatkan oleh cucunya. Hadis itu diriwayatkan oleh cucunya. Kata cucunya, dulu kakek saya pernah diminta oleh Nabi mengganti namanya, tapi kakek saya nggak ganti namanya. Sejak saat itu kakek saya, bapak saya, bahkan saya hari ini hidup dalam kesedihan. Ini riwayatnya begitu. Jadi dia merasakan betul. Dan saya tidak kebayang di masa Sayyidina Umar tuh ada juga orang Arab namanya Har, ya, panas, tinggal di gang api.
di jalan neraka. Nah, itu kira-kira gimana tuh hidupnya, ya kan? Nah, jadi nama-nama itu penting. Nama-nama itu doa. Makanya kita kalau berbicara kepada orang-orang juga harus menggunakan kata-kata yang mengandung doa supaya balik lagi kepada kita. Ya, bahkan kepada anak kita pun kita selalu memanggil dengan nama-nama yang baik. Ya, wahai Mujahid Abi sini. Wahai ahlul jihad sini. Wahai anak yang berakhlak sini. Nah, kira-kira begitu. Jangan kita panggil botak sini botak, tuyul sini tuyul, gitu kan? Nah, makanya dalam Al-Quran tuh panggilan saja dikasih contoh. Ya bunayya, wahai anakku yang tercinta, tersayang. Ya bunayya. Maka anaknya itu memanggil bapaknya bukan lagi ya abi, bahkan ya abati, wahai bapakku yang tersayang. Ya abati, bukan abate. Abate itu obat Aedes aegypti ya. Abati, ya abati. Ya, itu maksudnya apa? Satu inspirasi dari agama ini untuk selalu memanggil dengan panggilan yang terbaik. Jadi anak itu membuka jiwanya luas-luas untuk mendengarkan kalimat dari ayahnya. Tapi kalau kita sudah memanggil dengan panggilan yang buruk, dia akan menutup pintu jiwanya rapat-rapat dari mendengarkan nasihat ataupun arahan. Gitu. Nah, itu tujuan daripada memberi nama yang baik. Berikutnya, carikan lingkungan pendidikan dan makanan yang terbaik. Hari ini banyak umat Islam menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah non-muslim. Ya, sampai di satu wilayah, tapi ya bagus juga ada itu. Bagus itu maksudnya membuat umat Islam sadar betapa pentingnya pendidikan yang Islami. Saya mengunjungi minimal 2 tempat ya, Wonogiri sama di Jambi. Ya, saya sudah kunjungi. Sekolahnya maju besar. Ternyata sejarahnya dulu mereka terpaksa buat sekolah karena ada non muslim buat sekolah di sana dan yang daftar semuanya muslim. Akhirnya mereka merasa terambil, ya udah kita buat sekolah. Yang sudah daftar dideketin lagi, ayo bu sini. Nah ini orang-orang seperti ini nih jariahnya besar sekali. Ya, dia menyelamatkan akidah umat. Ya, karena di daerah-daerah itu mereka merasa kalau menyekolahkan anak di sekolah non muslim itu terbaik. Ya, terbaik dengan standarnya. Artinya dia tidak percaya diri. Nah, kalau bapak-bapak menemukan satu wilayah sekolah Islamnya tidak baik, ya itu berarti panggilan buat kita untuk membuat sekolah yang terbaik. Gitu. Ya, bukan kemudian kita kalah dan menyerahkan anak kita untuk dididik dengan yang lain. Saya punya murid S2 di kampus kami Ibnu Khaldun Bogor. Dia itu SD, SMP, SMA di sebuah sekolah non muslim. Saya tanya, apa 12 tahun kamu belajar di sana, dalam satu kata yang kamu dapatkan apa? Kata dia, disiplin. Disiplin. Nah pertanyaannya, apakah susah di sekolah kita itu disiplin? Ya kan? Nah, ternyata awal dari kesuksesan itu adalah disiplin. Disiplin bangun pagi, kita tuh diajarkan disiplin. Tapi betapa banyak kita biarkan anak-anak kita tidak bangun sholat subuh, kita biarkan dia sholat subuh di rumah. Ini tanggung jawab kita. Jadi saya sering sampaikan, selama anak itu hidup di rumah kita, yang ngasih makan kita, ngasih tempat teduh kita, jangan sampai dia tidak taat kepada kita. Ini tanggung jawab dunia akhirat. Membiarkan anak-anak kita
dia tidak dekat dengan masjid, itu tanggung jawab ayah. Ya, tanggung jawab ayah. Dan dia akan membebani kita juga nanti di akhirat ya Allah. Serajin apapun kita ke masjid, tapi kalau kita biarkan situasi yang tidak baik, mereka akan membebani kita, karena dia akan menjadikan kita alasan. Ya, ya Allah, ayah saya dulu tak pernah fokus mendidik saya. Dia ibadah sendiri-sendiri aja, tak pernah mikirin saya. Nah, jangan sampai kita terbebani dengan kalimat-kalimat seperti ini nanti di akhirat ya Allah. Tapi bukan berarti kita harus marah-marah. Dunia pendidikan itu bukan dunia memaksa, pokoknya tidak. Tapi kita berorientasi pada perubahan. Nah, itulah akhirnya tuntut kreativitas, kelembutan, ya, dan seterusnya. Bagaimana kemudian anak itu tergerak untuk mudah ke masjid dengan berbagai proses pendidikan yang kita berikan kepadanya. Ya. Jadi apalah arti nilai sebuah pendidikan, sepintar apapun, pertukaran luar negeri dan apapun lah, kalau ternyata anak kita nggak ke masjid, itu prestasi apa? Nggak ada prestasi. Ya. Prestasi paling awal, bahkan prestasi anak usia dasar. Ya, kita nggak usah prestasi doktor gitu. Prestasi anak usia dasar saja, itu dia bisa wudhu dengan baik, dia bisa sholat dengan khusyuk, dia bisa zikir dengan baik, bisa berdoa. Itu prestasi anak usia dasar. Nah kalau dia jadi dokter, sholatnya tidak khusyuk, zikirnya ditinggalkan, doa tak pernah, apalagi doain orang tuanya, hatta prestasi anak usia dasar dia tak lakukan, dan dia belum layak jadi dokter sebenarnya. Makanya Syekh Muhammad Aqib Al-Atas menjelaskan, tidak semua anak boleh melanjutkan kuliah S1. Karena S1 itu masuk pada jenjang scholar, sarjana. Ya, di antara syarat paling dasar itu adalah dia harus bisa baca Quran, memahami Quran. Itu scholar itu. Tapi kalau orang hari ini kuliah itu ya tak ada syarat-syarat itu, ya kan? Akhirnya mereka jadi scholar tapi tak mengerti Al-Quran. Ya, bahkan hari ini banyak yang gelar doktor, apalagi profesor pihak kuliah, banyak juga saya dengar. Bahkan banyak yang jadi profesor melakukan plagiat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi gelar itu tak lagi membuat orang mulia. Ya, gelar doktor itu bukan menjelaskan orang itu cerdas, soleh, tapi menjelaskan orang itu pernah kuliah, dikasih gelar sama kampusnya. Kira-kira gitu. Nah, terus apa yang kita banggakan dari gelar? Tak ada. Semua itu akan hilang ketika kita ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah akan tanya, apa amalmu kepada aku di dunia ini? Maka itu semua adalah berawal dari carikanlah lingkungan pendidikan yang baik. Menarik ya, seorang Katolik dari kalangan artis mau mendaftar anaknya di sekolah internasional di Jakarta. Pas dia datang ke sana, dia mau ke kamar mandi, ternyata kamar mandinya cuma satu untuk semua, unisex. Ya. Akhirnya ini Katolik bukan Muslim, artis lagi, bukan orang biasa, tapi mengerti persoalan, gitu kan? Dia bilang, oh, kok dunia pendidikan kamar mandi unisex? Nggak jadi saya. Karena kamar mandi unisex di sebuah sekolah itu cermin bahwa di sekolah itu menganut konsep gender. Ya, konsep gender. Dan gender itu bukanlah jenis kelamin. Coba tanya, what is your gender? Jawabannya male, female. Itu aja udah persoalan. Tapi apakah jawabannya cuma 2? 13 jawabannya. Cannot be static, unknown, hermaphrodite, helicopter, male try to be female, female try to be male. Detail banyak jawabannya. Nah, makanya orang Katolik di PBB saja ada lembaga namanya Family Watch.org. Nah, beliau berjuang bertahun-tahun meminta kepada PBB supaya dihapus kata gender. Ya.
Karena itulah pangkal persoalan munculnya LGBTQIAS+ gender. Sejak awal di Barat itu tak ada kata gender, itu ciptaan kata gender. What is your sex? Nah, itu jelas. What is your sex? Jawabannya man or woman. Ya, jadi kalau kita punya anak laki-laki, cari lingkungan pendidikan yang membuat dia menjadi semakin laki-laki. Kalau dia perempuan, cari lingkungan pendidikan yang membuat dia menjadi semakin perempuan. Bukan lingkungan pendidikan yang diajarkan doktrin begini nih kalau di international school. Bahkan sejak usia SD, tak ada seorang pun yang bisa mengintervensi preferensi seksual. Engkau adalah engkau. Nah, ini doktrin gila nih sejak awal. Jadi hatta orang tuanya, gurunya tidak boleh mempermasalahkan orientasi seksualnya sejak kecil. Sejak SD sudah tanam. Setelah ditanamkan materi itu baru diajarkan tata cara pakai kondom. Kelas 4. Buku ajarnya menjelaskan, yuk kita berpacaran secara sehat. Ya, jadi ajakan itu ajakan untuk berpacaran. Berpacarannya secara sehat. Sehat itu apa? Ya, sehat. Nggak halal nggak apa-apa, yang penting sehat. Ya, itu sudah ada di sekitar 10 tahun yang lalu. Itu bahan ajar itu sudah diciptakan di pasar minggu atas dasar asing dan kemudian digunakan di banyak tempat. Tapi baru di 2 pekan ini aturannya semakin melegalkan dalam bentuk bahan ajar. Sebelumnya nggak ada aturannya, tapi sudah bergerak di sekolah-sekolah internasional. Nah, sekarang justru ada aturannya. Nah, Indonesia ini 40 tahun ke depan 60% penduduknya usia produktif. Anak-anak muda banyak. Tapi kalau mereka semua adalah permisif pada hubungan seksual, maka yang akan terjadi apa? 1, hilang keluarga, tak ada keluarga. Kenapa? Orang sudah berhubungan seksual sebelum nikah. Terjadi di Jepang. Ya, orang tak lagi membutuhkan pernikahan. Muncullah mengejar karir, muncul depresi, muncul penyakit kelamin, dan seterusnya. Jadi kebodohan pemerintah itu adalah menganggap aman menggunakan alat kontrasepsi berupa kondom. Padahal Departemen Kesehatan Amerika di situs resminya saja mengatakan kondom tidak mencegah 100% aman dari HIV, hanya 80%. Masih ada sisa 20% kalau saya tidak salah persentasenya. Artinya mereka yang menganggap menggunakan kondom itu aman, itu orang nggak paham, kecuali bisikan-bisikan daripada pengusaha lah dan seterusnya yang mungkin sedang turun. Ya. Nah, ini muskilah persoalan. Ya. Kenapa Bapak tinggal di Puri Depok, Mas? Karena aljar qoblad. Mungkin itu alasan yang baik. Ya. Karena kami cari lingkungan dulu, Ustaz, sebelum cari rumah. Ada masjid, lingkungannya baik dan seterusnya. Nah, jadi lingkungan itu penting, ekosistemnya. Nah, yang kedua, makanan terbaik. Ya, makanan terbaik. Jadi kita didik anak-anak kita, itu kewajiban orang tua adalah mendidik anak-anak supaya terbiasa makan hanya makanan yang halal dan sehat. Kritis anak itu dengan kehalalan dan kesehatan makanan. Ya. Kemudian didiklah anak kita juga untuk mau berbagi makanan kepada anak-anak yang tidak mampu. Nah, ini dunia pendidikan. Berikutnya, kewajiban orang tua kepada anak itu adalah menyusui anaknya hingga 2 tahun. Ya, kalimatnya menyusui, karena hewan-hewan menyusui pun telah memberikan contoh menyusui. Ada enggak hewan-hewan yang
menyuapi anaknya, tidak menyusui. Ya, nggak ada kan? Menyusui itu beda sama menyuapi, beda sama breastfeeding itu beda. Karena menyuapi itu tidak bersentuhan bibir dengan kulit. Persentuhan bibir dengan kulit itu ada barokah. Itulah yang menguatkan silah ar-rahim, silaturahim, hubungan rahim dengan ibunya itu di sana. Kalau air susu ibu kita tidak keluar, dibolehkan dalam agama ini untuk menyusukan anak kita kepada orang yang sehat. Cari ibu susu yang sedang lahir, nasabnya bagus, sanadnya baik, bayar, dia bayar. Ya, kalau kita menyusukan sama orang, bukan hanya kasih uang, kalau bisa kasih makanan-makanan yang bergizi, ya, sehingga air susu yang baik. Jadi memberikan air susu dari manusia itu lebih utama daripada dari sapi, kambing, apalagi sapi kambingnya nggak langsung, ya kan? Air susu sapi kambingnya udah melalui proses panjang, akhirnya muncullah iritasi, alergi, ya, atau penyakit-penyakit degeneratif lain dan seterusnya. Nah, maka menyusui. Nah, dari situlah muncul konsep ibu susuan, ya, dan seterusnya. Ada hukum fikih yang muncul dari sana, sehingga perlu dikenalkan. Ini dulu ibu susumu loh. Ini anak-anak dari ibu susumu. Nah, itu semua nanti perlu diajarkan. Dapat. Kalau istri kita tidak keluar air susunya secara baik. Kemudian Al-Quran mengajarkan kita untuk wajib sebagai adab orang tua adalah mendoakan hanya yang baik. Semarah apapun kita, doakan dia dengan doa yang baik. Meskipun kita sedang marah, jangan sampai kita keterlepasan ngomong. Ya, doakan hanya yang baik. Doakan di tengah keheningan malam, terus berdoa. Jangan pernah merasa cukup sekali, 2 kali berdoa. Selalu ingat Nabi Ibrahim alaihissalam saja doa minta anak sejak nikah sampai umur 86 tahun. Ya kan? Karena tugas kita hanya berdoa setelah berikhtiar. Adapun hidayah itu datang dari Allah. Maka jangan pernah merasa cukup. Saya kan sudah berdoa baru sekali, 2 kali. Allah yang paling tahu kapan yang terbaik mengabulkan doa kita. Tapi semua doa insya Allah pasti dikabulkan Allah. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, aku yang akan segera menjawabnya. Ya. Berikutnya, tidak materialistik. Artinya jangan ajarkan anak kita menjadi soleh dengan syarat materi dunia. Kamu hafal Quran ya, jam ini. Nanti kalau kamu mau menghafal Quran 1 jam, Abi kasih handphone 1 jam. Jadi ada janji-janji handphone supaya anak menghafal Quran. Ya. Nah, saya katakan begini, jangankan suruh baca Quran, suruh lari naik bukit turun lagi, insya Allah anak kita mau selama dikasih game 1 jam. Ya. Bukan itu pendidikan. Jangan ganti, jangan tukar ayat-ayat Quran itu dengan sesuatu yang murah. Handphone 1 jam ngapain? Ya. Kamu harus soleh ya, ini uang 50.000. Jangan beli kebaikan sama uang. Dunia pendidikan itu bukan dunia materialistik. Juga jangan jadikan cita-cita materi untuk masa depan. Kamu hafal Quran ya nak, supaya nanti bisa gratis kuliah di Unpad. Jangan. Lakukan kebaikan itu untuk Allah. Bukan karena hal sifat dunia. Mereka yang mengejar dunia, dia dapat dunia, tapi dia tak dapat Allah. Nah. Kemudian juga persoalan yang lain adalah seringkali
para orang-orang yang sudah sukses dengan perjuangan yang luar biasa, kemudian tidak ingin anak-anaknya mengikuti jalan kesukaran yang dia lalui. Ini muskilah juga. Karena pada faktanya kita pun bisa mencapai sesuatu ini dengan segala hikmah karena kita melewati jalan kesukaran. Tapi kemudian kita katakan, dah cukup, saya saja yang sulit di dunia, anak-anak saya tinggal menikmati hasil saya. Nah, itu bukan dunia pendidikan. Ya, saya misalkan Sandiaga Uno, ya, dia pernah cerita, saya pernah dikirim ke Amerika, bukan pernah, saya dikirim ke Amerika untuk belajar tanpa dikasih tiket pulang. Ya kan, bapaknya udah kaya sekaya-kaya, tapi anaknya nih ke Amerika nggak dikasih tiket pulang. Artinya kalau mau pulang cari uang sendiri. Gitu. Itu satu contoh baik. Renal Kasali menjelaskan di anak S1 semester 1 ekonomi. Ilmu ekonomi itu ilmu untuk jadi orang kaya. Itu jangan lupa ya. Ilmu ekonomi itu ilmu untuk jadi orang kaya, bukan ilmu jadi karyawan, bukan. Ilmu ekonomi. Kamu hanya bisa lulus mata kuliah saya, kata Renal Kasali, kalau menunjukkan bukti bahwa ada stempel negara luar negeri di sana. Ya kan? Nah, itu yang disebut project based learning. Mungkin orang-orang pada bingung, anak mahasiswa mungkin protes, yang protes mereka. Tapi guru itu punya alat ukur, gitu kan. Kok kami harus keluar negeri, uang kuliah yang terpotong masa mau keluar negeri? Nah, padahal yang disuruh dosen itu ada ukuran. Ya, kalau saya pahami, stempel luar negeri itu mah nggak susah. Kenapa? Yang disebut luar negeri ya keluar dulu dari negara yang termurah. Kemana yang paling murah sekarang? Malaysia, ya 500.000. Balik 500.000, sejuta. Udah ada stempel kan? Sejuta. Nah, untuk cari uang sejuta di waktu 6 bulan susah nggak? Ya lihat saja pengamen di depan saya, nggak kuliah S1, nggak jadi scholar dia. Uangnya lebih banyak daripada scholar, sarjana. Ya kan? Sarjana cemen, ya. Suruh cari uang sejuta nggak ada, nggak bisa. Dia bisa jualan. Nah, di situ kan akhirnya orang tertekan, muncul kreativitas. Berapa banyak orang-orang nggak mau jadi pedagang? Begitu datang COVID di PHK dia harus makan, akhirnya jualan, gitu kan? Baru dia mikir, kenapa nggak dari dulu lah saya jualan? Gengsi aja kita, pengen pakai dasi, pengen pakai apa, nggak mau jual dari dulu. Tapi ketika ditekan, jadi jualan. Doli, lokalisasi Doli di Jawa Timur mau ditutup Bu Risma. Bu Risma itu ya, orang pada bingung. Nanti gimana mereka PSK-nya makan apa, gitu kan? Nanti yang buat teh manis, parkir mobil, parkir motor, jualan koran, gitu kan? Ini nanti orang kemana semua makan apa? Nah, di sini kita perlu paham, manusia itu tidak diciptakan untuk mati sia-sia. Dia akan berjuang untuk hidup. Ya. Kehormatannya jadi jual berkali-kali. Apalagi sekarang untuk bisa hidup. Sekarang coba lihat, ada enggak yang kaitan-kaitannya dengan Doli, baik tukang parkir semua, yang mati kelaparan setelah Doli ditutup? Nggak ada. Sama seperti misalkan, Ustaz, nanti kalau pabrik rokok ditutup, itu devisa. Oh, macam-macam alasan. Nah, manusia itu punya daya juang yang tinggi. Ditutup satu keran, lari lagi. Coba lihat Palestina, ditutup, ditekan, nggak ada bisa masuk. Kemana dia? Ke bawah. Yang nggak mungkin terjadi ini bisa ke bawah. Ratusan trauma. Negara lain mau masukin nggak bisa-bisa, ke laut akhirnya. Dari laut orang sudah nunggu di pinggir pantai. Sekarang salah satu bagian di Gaza itu kan di pinggir pantai. Lempar ke laut, nyelam mereka bisa balik lagi ke sini.
Lampu tak ada, listrik nggak ada. Akhirnya ada juga dengan air sumbernya. Air bisa menyebabkan lampu. Di sebuah negara, kalau ada orang buat bahan bakar pakai air bisa ditangkap itu. Ya. Di sebuah negara, orang buat televisi sendiri ditangkap juga. Kreativitas tidak boleh ada. Nah, apalagi ketika bunyi sudah terdengar begini, sudah selesailah materi awal kita. Ya. Dari hadirin wal hadirat, itulah sebagian kewajiban orang tua pada anak-anaknya, tidak berbasis perasaan, tapi berbasis ilmu. Maka hadirkan budaya ilmu. Kalau kita bertengkar dengan anak kita, dengan istri kita, pegangannya ilmu, jangan ego-egoan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kalian punya perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Dari materi kita dipersilahkan. Ya, memulai sektor tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan Ustaz terkait dengan anak kita yang kita arahkan untuk sholat berjamaah di masjid, itu apakah hanya untuk anak laki-laki atau juga untuk anak perempuan? Itu adalah pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, misalkan ada kondisi seperti ini, misalnya kita lagi kurang begitu sehat, misalnya aku dulu dan juga hujan deras, kita sebagai ayah apakah kita memaksakan diri untuk tetap berangkat ke masjid sendiri atau kita sholat di rumah dengan berjamaah dengan anak-anak kita. Sementara itu dulu Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab dulu ya. Yang pertama, apakah mendidik anak ke masjid itu anak laki-laki atau anak perempuan juga? Jawabannya anak laki-laki saja. Ya, anak laki-laki saja yang fokus dididik untuk mengambil cahaya dari rumah Allah. Karena dia nanti akan segera punya rumah. Kalau dia tidak kita biasakan mengambil cahaya dari rumah Allah, nanti rumah yang dibangunnya gelap. Sering terjadi pertengkaran, tak ada cahaya ilmu. Maka kita sedang menyiapkan anak yang akan menjadi pemimpin di kabilah yang dia akan buat nanti. Kepemimpinan itu dimulai dari kepemimpinan dirinya, yaitu kepemimpinan melawan rasa malas dan seterusnya untuk berangkat ke rumahnya Allah. Adapun perempuan, anak perempuan kalau pengen ikut bapaknya, ajak, silahkan. Aku ikut dong, ayo. Kasih dia hadiah kalau dia senang, bahagia, tapi tidak dalam konteks menjanjikan. Tadi senang, nggak ada masalah. Tahadu, saling memberikan hadiah, mencintai, bagus. Ya, jadi kepada anak, istri kita mau ikut boleh. Nabi SAW menjelaskan jangan larang istrimu kalau ingin ke rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Supaya istri kita dapat ilmu. Ya, kalau istri kita pagi ini ke masjid, sholat subuh, duduk di masjid, alhamdulillah istri kita juga dapat ilmu. Nanti kita menyampaikan sesuatu sudah ada yang dukung, ibu kita sudah, istri kita sudah mendukung. Nah, itu keutamaan hari ini di masa dimana ilmu itu waktunya cuma sepekan sekali, ya kan? Hari Jumat sama hari Sabtu atau Ahad, kira-kira gitu kan? Orang sedunia ini secara umum tidak menuntut ilmu kan, kecuali pas sholat Jumat, gitu kan? Nah, yang pas sholat Jumat yang cuma 15 menit itu pun ternyata Muslim sedunia ini sebagiannya tidur pas sholat Jumat. Jadi sudahlah dia tak pernah menuntut ilmu, pas sholat Jumat dia tidur juga. Pertanyaannya logiknya, kapanlah dia ngambil ilmu itu? Kalau enggak yang dia ingat dulu pas SD SMP, gitu kan? Nah, kalau SD SMP juga nggak kuat agamanya, musibah lah dia dalam hidup itu.
ya kan? Nah, jadi itulah tugas kita, melahirkan generasi yang lebih baik agamanya dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi hujan deras, maka sunnah dari Rasulullah SAW adalah untuk sholat di rumah. Ya, kalau hujan deras berbahaya, ya sunnah shollu fi buyutikum. Bahkan azannya pun ya diganti dengan shollu fi buyutikum kalau itu sudah situasi darurat. Jadi azan itu hanya menginformasikan ada azan, sholatlah kalian di rumah kalian. Ya, jadi itu pilihan maksud saya tadi. Kadang lihat hujannya, ada hujan rintik-rintik, ada hujan sedang-sedang. Kalau kita sehat, kita tetap berangkat. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika hujan terlihat senang membasahi sebagian tubuhnya dengan air hujan. Itu sunnah itu. Ya, saya itu dalam hidup, seingat saya belum pernah kalau hujan deras naik motor berodok di bawah jembatan itu belum pernah saya. Ya, saya kalau hujan deras ya pakai jas hujan, pakai helm, jalan lagi gitu. Saya tidak mau waktu saya terbuang-buang di bawah jembatan itu ngapain gitu kan. Ya, saya harus tetap jalan ke tujuan. Ya, karena waktu itu berharga gitu kan. Jadi hujan bersyukur alhamdulillah, hujan terus alhamdulillah. Saya kayak di dalam mobil AC itu kalau udah pakai helm full face, pakai on gitu. Ya. Nah, tapi kalaupun kita mau sholat di rumah karena hujan sangat deras, ada sunnahnya. Boleh. Nah, kita sekarang sholat di rumah. Shollu fi buyutina, sholat. Nah, jadi ada fleksibilitas dari sisi agama ini. Karena hujan juga tidak terus-menerus. Gitu. Demikian saya kira. Baik, ada yang lain? Bapak, saya tahu kiri. Oh, ibu-ibu mananya? Ibu-ibu biasanya nggak pakai mic, bisa dengar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau dalam Ibrahim sebagai ahli terus terus ada yang asalnya cuma yang saya agak itu surat 15 ayat 41 itu jadi memang mereka merupakan sebagian semua. Terima kasih kita tidak cukup ya. Tentang hujan itu saya ingin menambahkan Ustaz, boleh? Ya boleh sekali, insyaallah. Senior boleh. Mengalami hujan deras banget, saya keluar malam hujan karena saya yakin sama surat Nuh dan beristighfar itu kemudian hujan itu terjadi keajaiban itu doanya orang yang sedang hujan benar-benar kita berdoa sama Allah, insya Allah. Hujannya cuma kalau kami kalau hujan malah keluar hujan terus boleh ya gitu ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, pertama coba terjemahkan Quran surat Ibrahim 21 tadi ya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Kalimat wa min itu bukan bermakna sebagian. Ya, kalimat sebagian dalam Quran itu misalkan ba'd ya, ba'dhi, itu sebagian. Kalau min itu artinya dari kalangan. Ya, jadi Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas salat, selalu menunaikan salat, wa min zurriyati, dan juga anak keturunanku gitu.
Nabi Ibrahim itu belum pernah berdoa hanya untuk dirinya saja dan untuk sebagian keturunannya. Bahkan dia sangat selalu memperhatikan seluruh keturunannya. Misalkan Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ya Allah, Allah berfirman, ya, karena engkau telah begitu menikmati ujian demi ujian yang aku lakukan, engkau lulus semuanya itu, aku jadikan engkau pemimpin. Apa kata Ibrahim? Jangan saya saja dong jadi pemimpinnya Allah. Qala wa min zurriyati. Wa min juga di sana. Artinya bukan dari sebagian, tapi ya Allah jadikanlah juga dari anak dari anak keturunanku bisa juga dong jadi pemimpin. Apa Allah firmankan? Ya silahkan. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Silahkan saja kalau mereka bisa. Artinya bisa mengikuti sepertimu ini. Dikasih ujian sabar, nikmat, sukseskan. Itu ciri kepemimpinan. Silahkan. Nah, jadi diterjemahkan dulu, maka kata min itu tidak bermakna sebagian, tapi bermakna dari sumber, berasal dari sumber kalangan, ya, sumber kalangan. Itu makna min di sana. Nah, yang kedua terkait tentang barokah hujan. Nah, benar itu. Berkah hujan itu adalah rahmat dari Allah. Banyak sekali ayatnya. Dia menumbuhkan bumi dan insya Allah menumbuhkan apa yang ada di dalam rahim. Ya. Nah, saya mau cerita. Saya bicara tentang hujan di sebuah kementerian BUMN di Masjid Ar-Royan, Kebon Siri. Selepas saya ngisi materi, saya pulang, ada bapak-bapak karyawan BUMN ngejar saya. Dia bilang, Ustaz, tadi ceramah Ustaz yang masalah berkah air hujan itu saya banget Ustaz. Maksudnya gimana? Saya itu divonis istri saya oleh dokter susah ketemu sel ovum karena sel ovumnya kecil. Kira-kira begitulah, ya kan? Jadi dia sudah lama 11 tahun belum punya anak. Suatu ketika Ustaz, saya itu tinggal di Bangka dekat Al-Hikmah. Saya hujan deras. Saya punya tetangga pemain film Fathahillah. Tahu siapa namanya? Nah, nonton filmnya dari Fathahillah. Namanya Ustadz Igo Ilham. Ustadz Igo Ilham ketika hujan deras mandi hujan dia sama anak. Terus dia bilang sama tetangganya, ayo Pak, mandi hujan Pak, doa sama Allah. Gitu ya kan. Ajak istrinya. Nah, akhirnya mandi hujanlah sama istrinya di waktu yang lain, ya. Kemudian berdoa kepada Allah. 3 bulan sesudah itu kata dokter ada anak, ada anak, dan kemudian lahir anak 1, lahir anak 2, lahir anak 3. Nah, itulah dengan izin Allah. Kalau Allah berkehendak barokah dari air hujan. Ya, makanya air hujan itu menumbuhkan apa-apa yang ada dalam jiwa. Maka kita manusia jangan takut sama air hujan. Nah, itu kita bicara bab keutamaan air hujan. Nah, kalau tadi pertanyaannya apa? Bolehkah sholat di rumah? Boleh. Bahkan sunnahnya Nabi SAW jelaskan, shollu fi buyutikum. Boleh sholat di rumah kalian karena mencegah dari berbahaya itu lebih utama. Kira-kira demikian kajian lengkap. Sektor kiri tadi, jadi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari judul ini Ustaz, kewajiban orang tua kepada anak. Apakah kewajiban orang tua kepada anak ini terbatas pada anak? Karena bagi kami yang muda, orang tua begini, kadang-kadang kita melihat dari cucu-cucu kita itu ada yang kadang-kadang kurang gitu. Misalnya
tidak pergi sholat, tidak pergi apa itu. Apakah masih bisa seorang kakek menasihati cucunya atau mewakili orang tuanya untuk menganjurkan kepada cucu untuk melaksanakan sholat misalnya? Kira-kira itu bagaimana Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, dalam dunia pendidikan, didiklah anak kita supaya bisa menjadi guru seperti kita. Itu dulu prioritas pertama. Jadi kita sudah punya kemauan jadi pendidik yang baik, anak-anak kita pun harus bermental pendidik yang baik. Jadi biarkan anak kita yang mendidiknya dengan narasi dari kita. Ini jawaban pertama, prioritas pertama. Ya, makanya untuk dalam hal ini bagus sekali bagi bapak-bapak yang sudah senior untuk punya tradisi pengajian bulanan keluarga. Yang isi materi bapak-bapak sampaikan Quran, undang menantu-menantu semua lengkap, duduk sepakat di satu hari kita duduk bicara agama, bahas. Bapak nggak harus jadi ahli agama kan? Tapi kan Bapak setelah senior kan memiliki banyak kenikmatan dalam beragama kan? Dan pemahaman yang mendalam dari pengajian-pengajian yang ada. Nah, itu bagi sedikit sama mereka. Nah, itu salah satu aktivitas kita kalau kita sudah memiliki menantu-menantu, kumpulkan mereka untuk duduk sebulan sekali ahsan. Gak usah panjang-panjang ya, 30 menit materi, sisanya makan-makan. Nah, selesai kan? Ya mati. Nah, yang kedua, jawaban yang kedua setelah jawaban yang pertama itu yang penting. Jawaban yang kedua adalah boleh kita untuk terlibat dalam mendidik cucu-cucu kita. Ya, bahkan ini dianjurkan. Dalilnya Quran surat At-Tur, surat 52 ayat 21. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang beriman dan yang anak keturunan mereka mengikuti mereka dalam iman, maka mereka akan dikumpulkan di tingkat surga yang sama. Maka ulama tafsir menjelaskan kalau seorang ayah mendidik anaknya, seorang kakek mendidik cucunya, namanya mendidik, logikanya yang mendidik imannya lebih bagus tuh, ya kan? Cucunya sedang belajar iman, anaknya sedang merangkak naik iman. Tapi karena ini ayahnya terlibat menanamkan iman, kakeknya terlibat menanamkan iman, nah, ini kemuliaan dari Allah. Nanti anak cucunya insya Allah akan membersamai kakeknya di surga yang tinggi. Gitu. Syaratnya apa? Kakeknya turun mendidik. Dalilnya Quran surat At-Tur ayat 20. Jadi bagus sekali kakek mendidik. Ya, tapi kan kenapa saya dahulukan jawaban nomor 1? Ada kakek mendidik suruh jangan makan coklat, tapi bapaknya malah kasih coklat. Ya kan gak nyambung tuh, ya kan? Kakeknya bilang jangan kasih gadget, anak usia 0 sampai 12 nggak boleh megang handphone, bapaknya malah kasih handphone. Nah, kan akan hilang nilai pendidikan. Makanya jawaban nomor 1 itu penting. Jawaban nomor 2 menguatkan bapak. Kira-kira demikian. Jadi mendidik itu gak ada habisnya. Di usia berapapun terus mendidik. Mudah-mudahan kalau kita punya anak bukan berjiwa pendidikan, kehadiran kakek-kakeknya justru insya Allah mengurangi persoalan karena bapaknya tidak mau mendidik anak-anaknya. Sekarang kan banyak bapak-bapak yang atas nama kesibukan kerja siang malam nggak bisa mendidik anak-anaknya, nggak mau dia. Padahal kerja siang malam dapatnya segitu-segitu juga, gitu ya. Alhamdulillah. Cukup. Kira-kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Bapak Ibu yang hadir, anak-anaknya solih solihah, anak-anaknya istiqomah, nurut dengan pesan-pesan agama yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya.
dan kita seluruhnya mudah-mudahan dijaga Allah dari kemaksiatan, diwafatkan husnul khatimah, dikumpulkan di jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.